Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Rahayu. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Dr. Untung Supardi, selaku Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Timur 3, Direktorat Jenderal Pajak, dan berikut jajarannya. Yang saya hormati Bapak Santoso Utomo, selaku Ketua Perkumpulan Alumni SMA Katolik 1 Surabaya, PALS, berikut pengurusnya. Yang saya hormati Bapak Abdul Muiz, selaku penyuluh Madya Kanwil DJP Jawa Timur 3, yang kali ini bertindak sebagai narasumber. Yang saya hormati Bapak Robi Jayadi, selaku host dan moderator webinar pada hari ini. Dan tentunya yang saya banggakan, yang saya muliakan, peserta hadirin dan undangan yang berbahagia. Syukur Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas nikmat kesehatan yang kita peroleh pada hari ini sehingga kita boleh menghadiri dan berpartisipasi untuk mendapatkan pencerahan mengenai seputar pemeriksaan pajak. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, PALS atau Perkumpulan Alumni SMA Katolik Saint Louis 1 Surabaya adalah sebuah perkumpulan alumni SMA Katolik Saint Louis 1 Surabaya yang memiliki kepedulian sosial, ekonomi, dan pendidikan kepada masyarakat. PALS didirikan 2 tahun yang lalu, salah satunya berkomitmen untuk mengedukasi para alumni maupun masyarakat untuk sadar, peduli, dan patuh terhadap kewajiban maupun haknya di bidang perpajakan. Oleh karena itu, PALS bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pajak, perguruan tinggi, asosiasi profesi maupun pengusaha secara rutin menyelenggarakan webinar, seminar perpajakan maupun pelatihan perpajakan. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, pada kesempatan ini kita akan mengikuti pencerahan mengenai kebijakan pemeriksaan pajak yang mengalami banyak perubahan sehubungan dengan implementasi dari Cortex atau Cortex Administration System yang juga kita kenal dengan sebutan PSIAP di awal tahun 2025 ini. Kita mengharapkan ke depan tentu Cortex akan semakin sempurna. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15 Tahun 2025 tentang tata cara pemeriksaan pajak, ini menunjukkan bahwa sistem perpajakan di Indonesia terus mengalami reformasi dan modernisasi. Ini juga dimaksudkan untuk memberikan kemudahan bagi kedua belah pihak, yaitu Direktorat Jenderal Pajak dan juga wajib pajak dalam menjalankan undang-undang perpajakan. Sebagaimana kita ketahui bahwa pemeriksaan pajak merupakan bagian dari penegakan hukum pajak yang dimaksudkan untuk memberikan deterrent effect bagi wajib pajak bersangkutan maupun terhadap wajib pajak lainnya. Melalui pemeriksaan pajak, wajib pajak akan diingatkan bila ada hal-hal yang belum dilaporkan atau dibukukan secara benar terkait dengan pelaporan SPT-nya, sehingga ke depannya wajib pajak akan semakin baik dalam pelaporan pajaknya. Tentunya akan semakin patuh juga. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, PMK 15 tahun 2025 menghadirkan perubahan mendasar dari jenis pemeriksaan yang kini terbagi menjadi lengkap, terfokus, dan spesifik, hingga sistem no extension dalam jangka waktu tanggapan penyerahan dokumen. Data atau dokumen yang tidak diserahkan
pada tepat waktu dianggap tidak diberikan. Sebuah standar baru yang menuntut disiplin dan kesiapan penuh dari wajib pajak. Hal ini tentu berdampak bagi wajib pajak. Pertama, wajib pajak harus siap secara digital, termasuk pengarsipan dokumen secara elektronik, pemahaman notifikasi sistem, hingga kemampuan membaca dan merespon sinyal risiko dari Cortex itu sendiri. Kedua, kualitas pelaporan harus ditingkatkan. Ketiga, wajib pajak harus mulai membangun budaya kepatuhan baru. Bukan karena takut diperiksa, tetapi memang menyadari pentingnya peran aktif dalam menopang sistem perpajakan negara yang modern ini. Di sisi lainnya, hal ini juga berdampak kepada pemeriksa pajak, di mana mereka bukan lagi sekedar memverifikasi dokumen, tetapi menjadi lebih analis risiko, navigator digital, dan komunikator yang profesional. Selain itu, pemeriksa pajak harus cakap dalam teknologi, tangkas dalam membaca data, dan mampu menjalin komunikasi yang edukatif dan konstruktif dengan wajib pajak. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, PMK 15 tahun 2025 adalah bentuk nyata dari reformasi struktural. Namun yang lebih penting adalah bagaimana kita, baik Direktur Jenderal Pajak maupun wajib pajak, profesional maupun para pihak, agar dapat menerjemahkan perubahan ini ke dalam tindakan. Oleh karena itu, kita harus siap beradaptasi, mengubah cara kerja, dan berkolaborasi untuk membangun sistem perpajakan modern yang baik, yang tidak hanya kuat dalam pengawasan, tetapi juga adil, transparan, akuntabel, dan kredibel. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, demikian sambutan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya, dan semoga acara webinar kali ini memberikan pencerahan dan pengalaman yang berharga bagi kita semua untuk dapat memahami kebijakan pembebasan pajak yang terkini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.